Kalau saya bilang Jokowi gagal, apakah saya kena undang-undang ITE? Nah, atau begini, kalau saya bilang Jokowi bohong, Jokowi bohong, apakah saya kena undang-undang ITE? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat walafiat. Wabil khusus buat teman-teman para pencinta Indonesia Lawyers Club. Seperti biasa hari ini hari Selasa, acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Indonesia Lawyers Club, hanya di TV One. Dan kebetulan tema pada malam ini 3 November 2020 adalah Undang-Undang ITE menjerat kebebasan berpendapat, tanda tanya ya. Sebelum saya bicara panjang lebar, saya mau tanya sama Bung Karni, atau saya tanya sama Bung Refli Harun sebagai pakar hukum tata negara. Seandainya saya bilang begini, Jokowi gagal, itu saya kena undang-undang ITE atau tidak? Jokowi gagal. Kalau saya bilang Jokowi gagal, apakah saya kena undang-undang ITE? Nah, atau begini, kalau saya bilang Jokowi bohong, ya, Jokowi bohong, apakah saya kena undang-undang ITE? Mohon coba dijawab Bung Karni dan Bung Refli Harun dengan dua kalimat saya tersebut. Apakah itu termasuk melanggar undang-undang ITE atau tidak? Karena pada kenyataannya, kenapa banyak orang bilang Jokowi gagal, itu karena dalam janji-janjinya waktu periode pertama itu dia berjanji akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7%, akan ini, akan itu, akan ini, akan itu. Tapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun kepemimpinan beliau itu hanya 5%. Maka wajar dan sah-sah saja jika banyak orang bilang Jokowi gagal. Nah, tuh. Atau banyak juga orang yang bilang misalkan Jokowi bohong. Kenyataannya memang dia tidak bisa memenuhi janji-janjinya, dan tidak bisa memenuhi janji-janjinya itu bisa dianggap bohong. Misalkan ekonomi akan meroket, tapi ternyata malah nyusuk. Atau tentang mobil nasional SMK, sampai hari ini saya belum dengar ada. Dan tentang banyak hal di berbagai bidang, misalkan juga mengenai janji-janji beliau ketika periode pertama tidak mau atau tidak ingin berbagi kursi atau jabatan. Kabinet akan diisi oleh orang-orang yang profesional. Tapi pada kenyataannya tetap ada saja bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan. Ya, itulah makanya banyak orang bilang misalkan Jokowi gagal dan atau Jokowi bohong.
Nah, apakah dua kalimat itu termasuk melanggar undang-undang ITE atau itu adalah sebuah kritik yang boleh dikatakan masih substansial? Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi dilema orang-orang atau tokoh-tokoh yang kebetulan bukan anti pemerintah tapi sering mengkritik pemerintah, karena seringkali komentar beliau, mereka-mereka yang mengkritik, dianggap menjadi sebuah ujaran kebencian atau penyebaran hoak, dan bahkan terancam dijerat oleh undang-undang ITE. Ya. Ini bukan kata saya, tapi kemarin saya lihat di TV, di acara Satu Meja sebuah stasiun TV nasional, Direktur Amnesty menyatakan bahwa ada peningkatan penjeratan terhadap orang-orang melalui undang-undang ITE. Kalau zaman SBY itu hanya sekitar 70-an, 74, tapi pada zaman Jokowi periode pertama itu ada 233. Jadi di sini bisa menggambarkan bahwa pada zaman Pak Jokowi lebih banyak orang-orang yang dijerat dengan pasal atau undang-undang ITE, di mana banyak orang bilang undang-undang ITE adalah undang-undang yang termasuk pasal karet. Itu anggapan banyak orang, banyak tokoh. Jadi harapan kami ke depan adalah bahwa kebebasan berpendapat tetap dijaga, tetap dilindungi. Seandainya memang itu mengandung unsur kebencian atau sara, bolehlah dijerat dengan undang-undang ITE. Seperti kasus Emmanuel Macron, Presiden Prancis, minggu-minggu ini. Nah, itu adalah kebebasan berpendapat, tapi itu mengandung unsur sara. Jadi yang seperti itu namanya bisa dijerat dengan undang-undang ITE kalau seandainya Emmanuel Macron adalah orang Indonesia. Jadi intinya adalah memang benar pada akhir-akhir ini orang-orang memang lebih takut mengungkapkan pendapatnya, seperti disampaikan dalam sebuah lembaga survei indikator. Orang takut atau enggan mengungkapkan pendapatnya karena takut dijerat dengan undang-undang ITE. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya cita-cita kita reformasi 98 untuk membuat sebuah negara yang lebih demokratis itu sampai hari ini belum tercapai, karena kebebasan pendapat masih dikekang dan dibatasi. Harapan kita ke depan, kita mempunyai sebuah negara yang bisa lebih menghargai kebebasan berpendapat. Justru semakin banyak pendapat itu semakin bagus gitu. Jadi kita mempunyai banyak solusi, kita mempunyai banyak alternatif pemikiran tuh. Jadi
malah justru jelek kalau seandainya semua orang bilang A, nggak ada yang mau bilang B atau C. Itu justru jelek. Tapi semakin banyak orang yang berbeda pendapat, itu semakin banyak manfaat yang bisa kita ambil untuk mencari sebuah solusi dalam satu permasalahan. Pak Jokowi, mohon dengarkan suara kami, rakyat kecil. Tolong beri kami kebebasan dalam berpendapat. Jangan mudah menggunakan undang-undang ITE untuk menjerat orang-orang yang tidak pro dengan pemerintah. Kami tidak pro atau sering mengkritik pemerintah bukan berarti kami benci, tapi kami ingin negara kita itu menjadi sebuah negara yang besar. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini karena sekali lagi saya sampaikan bahwa sebagian besar daripada penghasilan channel ini akan kami sumbangkan buat anak-anak yatim piatu. Jadi mohon tetap tonton video-video saya dan subscribe. Tolong bantu subscribe. Salam sehat selalu buat Bung Karni dan sukses selalu buat Indonesia Lawyers Club. Mudah-mudahan semakin banyak penontonnya dan acaranya semakin bisa mengedukasi kita semua. Tetap independen dan tidak takut dengan berbagai macam ancaman, termasuk ancaman teknis, dalam tanda kutip ancaman teknis. Terima kasih Bung Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.